undangan yang saya terima, hari ini kita fokus pada wilayah yang sangat penting, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan, Jasela. Tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tentunya kita berbicara Indonesia dari Aceh hingga Papua, karena juga saya lihat para anggota DPD juga hadir tidak hanya dari Jawa Tengah dan DIY, tapi dari seluruh wilayah. Yang jelas, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini, Ibu, untuk bisa pertama memaparkan apa yang menjadi tugas besar kita semua untuk Indonesia, baru setelah itu fokus pada DIY dan Jasela. Mari kita sama-sama ikuti. Yang jelas bagi yang belum terlalu familiar, inilah peta DIY dan Jasela. Terus terang saya sendiri juga baru belajar secara khusus Jasela ini. Ternyata ada 6 kabupaten yang begitu terkenal sebetulnya karena almarhum kakek saya, Pak Sarwoedi Wibowo, itu adalah orang Purworejo. Lahir dan dimakamkannya di Purworejo. Tentu kalau DIY juga sangat akrab dengan kami sekeluarga. Bahkan Pak SBY dulu pernah jadi Danrem 072 Pamungkas di Yogyakarta. Jadi saya rasa saya sendiri sekolah 7 tahun di Magelang. Jadi paling tidak memahami dan sekaligus punya kedekatan dengan wilayah yang ada di sekitar DIY dan juga Jasela ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 5 agenda yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah arah pembangunan nasional kita. Kita harus memotret terlebih dahulu kemana kita akan bergerak. Kemudian urgensi dari pembangunan infrastruktur, termasuk pengembangan kewilayahan. Bukan hanya Jawa tapi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita potret secara lebih dekat potensi dan tantangan yang ada di Provinsi DIY dan juga wilayah Jasela. Dan secara langsung kita juga membahas apa saja yang bisa dijalankan terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dan terakhir, mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi ke depan. Elemen-elemen penting yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya lanjutkan. Boleh angkat tangan Bupati dan Wali Kota yang hadir di sini? Atau wakilnya? Terima kasih, tepuk tangan. Kota Jogja ada? Kulon Progo? Bantul? Sleman? Gunung Kidul? Lengkap semuanya. Yang lain nggak perlu saya absen lagi ya. Nanti kualat saya di DPD RI. By the way, saya jarang-jarang ke DPD RI, sehingga terima kasih Ibu, saya diundang secara khusus untuk bisa bertatap muka secara langsung. Wah, ada Bung Komeng di sini. Baik. Jasela mana? Ada bupatinya? Oh, oke, sorry. Dari Banyumas ada? Wah, terima kasih. Kemudian Purworejo? Purbalingga? Oke. Banjarnegara? Kebumen? Cilacap? Oke. Lengkap semua. Brebes? Oke, terima kasih. Saya harus menghafal. Dalam kapasitas sebagai ketum juga harus menghafal masalahnya. Yang jelas, Jawa Timur itu 38 kabupaten kota. Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Jawa Barat 27 kabupaten kota. Banten 8 kabupaten kota. Dan DIY 5 kabupaten kota. Kalau Jakarta sudah pasti hafal. Karena pernah nyalon gubernur tapi gagal. Tapi kalau nggak gagal, nggak di sini mungkin Bu ya. Tuhan Maha Besar lebih tahu yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu adalah petarung-petarung, banyak mantan kepala daerah di sini, luar biasa. Saya ucapkan selamat, semoga amanah yang diemban hari ini juga bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Senator,
luar biasa, harus punya peran yang semakin kuat di Republik ini. Indonesia saat ini adalah negara yang semakin dipandang oleh negara-negara di dunia. Kita paling tidak menjadi negara terbesar di ASEAN, penduduk kita nomor 4, kita punya bonus demografi, kemudian kita anggota G20, anggota BRICS, kemudian kita juga adalah emerging market, pertumbuhan kita juga cukup signifikan dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita, dan kita adalah middle income country. Dan ingat, kita punya sumber daya alam, potensi yang luar biasa sebagai modal penting untuk pembangunan ke depan. Nah, sedangkan kita lihat ekonomi kita, secara GDP kita nomor 16. Sejak tahun 2008, kita masuk sebagai anggota G20. Tetapi permasalahannya bukan di situ. GDP per kapita kita, income per kapita kita, nomor 19 di antara negara-negara di G20, dan kita masih harus mengejar ketertinggalan kita. Saat ini kita terkategori upper middle income country, 4.910 US dollar per tahun. Kita ingin mengejar ketertinggalan kita sehingga kita bisa berada di klasifikasi atau di kelompok negara-negara dengan pendapatan tinggi. Inilah kesejahteraan yang didambakan oleh kita semua dan menjadi visi utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.